Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Yuni Habibatur Rahmah dengan NIM 2020143312. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna karena manusia memiliki akal dan pikiran. Manusia lahir sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia memiliki potensi untuk memimpin di muka bumi ini. Agama mengatur tentang bagaimana cara hidup manusia agar kehidupan manusia menjadi teratur dan tidak kacau. Hubungan antara agama dan manusia adalah agama dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia sebagai kodratnya sebagai makhluk yang memiliki agama, sehingga kehidupannya kelak di akhirat nanti dapat terlindung dari siksa api neraka. Selain itu juga, agama juga menuntut manusia agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, apa saja yang menjadi sumber ajaran agama Islam? Islam tidak mengajarkan secara sembarangan. Oleh karena itu, ada 3 sumber yang menjadi sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Al-Quran merupakan penyempurna 3 kitab terlebih dahulu. Al-Quran memuat tentang alam, yaitu segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terdiri dari 114 surat dengan 30.6.666 ayat. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan perbuatan, perkataan, dan persetujuan dari Nabi. Hadis terdiri dari 3 struktur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad merupakan periwayat, rawi merupakan orang yang menyampaikan hadis, dan matan adalah isi dari hadis. Yang ketiga yaitu ijtihad, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan musyawarah sebelumnya dan berpacu pada Al-Quran dan hadis. Ada 3 metode dalam pengambilan ijtihad. Yang pertama yaitu ijma, qiyas, dan ihtisan. Menjawab soal yang ketiga, yaitu apa saja kerangka dalam ajaran Islam. Kerangka dalam ajaran Islam ada 3. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan dalam teknik, artinya iman, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan hal-hal yang diyakini benar secara hati dan jiwa sehingga menimbulkan ketentraman dan dapat juga menyebabkan suatu kekukuhan dalam diri seseorang. Akidah merupakan pondasi dalam beragama. Yang kedua yaitu syariat. Syariat dalam Islam artinya hukum. Maksudnya, syariat ini menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada dalam Islam. Hukum-hukum dalam Islam diantaranya yaitu hukum beribadah, hukum bermuamalah. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, atau tingkah laku seseorang dalam dirinya. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi 2, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Akhlak ini menyangkut tentang perbuatan yang dianjurkan oleh Allah atau perbuatan yang sangat disukai oleh Allah, seperti beribadah kepadanya, mengaji, dan sebagainya. Sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak tercela atau akhlak yang mengandung perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Contohnya mabuk, minum arak, mencuri, dan sebagainya. Ketiga pondasi ini harus menjadi satu agar supaya manusia dapat menjalani kehidupannya. Saya akan menjawab soal yang nomor 4, yaitu apa saja ruang lingkup akidah. Yang pertama saya akan bahas akidah. Akidah adalah ikatan atau kepercayaan kuat yang ada dalam diri seseorang terhadap keyakinan yang diyakininya benar. Ruang lingkup akidah ada 4. Yang pertama yaitu ilahiyah. Ilahiyah ini berkaitan dengan ketuhanan. Maksudnya membahas tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiznya Allah. Yang kedua yaitu nubuwiyah. Nubuwiyat artinya membahas sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, seperti jumlah Nabi dan Rasul, tugas Nabi dan Rasul, sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul.
Yang ketiga yaitu ruhaniyat, berkaitan dengan makhluk gaib. Contohnya seperti jin, malaikat, setan, dan iblis. Yang keempat yaitu sam'iyat. Sam'iyat ini membahas tentang alam gaib, yaitu tentang alam kubur, alam neraka, alam surga. Baiklah, saya akan menjawab soal yang nomor 5, yaitu apa perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul ialah seorang Nabi adalah orang pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Rasul. Rasul merupakan orang pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani saat ini ada 25. Meskipun ada banyak Nabi dan Rasul, tapi yang wajib kita imani hanya 25. Yang pertama yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yunus, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa dan Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan tentu saja junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kita wajib mengimani qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Selain itu juga, qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Rukun iman tersebut harus kita imani sebagai ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita imani qada dan qadar, maka kita termasuk orang yang syirik, kafir, dan murtad terhadap Allah Subhanahu wa taala.